let there be light. Dosa mula-mula itu semua dimulai di Taman Eden. Benih ular. Di Taman Eden, si ular memperdaya Hawa untuk memakan sepotong buah. Ia memakannya dan kemudian memberikan itu kepada suaminya, yang menyebabkan mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Ular macam apa yang dapat berbicara dan apa hubungannya sepotong buah dengan telanjang? Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini adalah dosa pertama yang tercatat dalam Alkitab. Binatang yang paling cerdik di antara segala binatang, si ular, memperdaya Hawa untuk memakan sepotong dari buah yang terlarang itu. Ia memakannya dan kemudian memberikannya kepada suaminya, yang membuat mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah pasti adalah, bagaimana bisa seekor ular berbicara? Apa hubungannya sebuah apel dengan telanjang? Dan di mana keturunan ular itu ditempatkan ke dalam semuanya ini? Alkitab mengatakan bahwa ular adalah binatang yang paling cerdik di antara segala binatang. Ia begitu menyerupai manusia sehingga ia dapat berjalan, berbicara, dan bahkan mengadakan sebuah percakapan yang cerdas. Setelah ia memperdaya istrinya Adam, Allah mengutuk dia menjadi seekor ular. Tetapi bukan sebelum kerusakan itu terjadi dan benih itu ditanam. Alkitab berkata dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa ular itu mempunyai keturunan, dan Allah mengadakan permusuhan antara kedua keturunan itu. Sudah jelas, keturunan ular itu ada bersama-sama dengan keturunan alamiahnya Hawa sebelum pemisahan itu. Bagaimana bisa semua itu adalah akibat dari makan apel? Kemudian beberapa ayat selanjutnya, Adam memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Perhatikan bahwa itu tidak mengatakan bahwa Adam adalah bapak semua yang hidup. Ada berbagai buah di dalam Alkitab. Tentu saja ada buah sebenarnya seperti apel yang tumbuh dan dikonsumsi sebagai makanan. Ada juga buah yang menunjuk kepada pekerjaan-pekerjaan kita, entah itu pekerjaan alamiah seperti bertani dan bisnis, atau pekerjaan rohani seperti mengadakan mujizat dan memberitakan Injil. Kemudian ada buah kandungan yang menunjuk kepada kehamilan dan kelahiran anak. Apakah dengan memakan buah yang sebenarnya akan memberikan pengertian kepada Adam dan Hawa bahwa mereka telanjang? Atau apakah itu membutuhkan suatu hubungan jasmani antara laki-laki dan wanita sehingga mereka memahami
Kenapa mereka harus menutupi bagian-bagian tertentu dari tubuh mereka? Apakah yang sebenarnya terjadi pada hari itu? Di taman itu yang menyebabkan seluruh umat manusia jatuh? Sebagaimana keturunan perempuan itu adalah Allah yang secara harfiah menyatakan dirinya sendiri di dalam daging manusia, maka keturunan ular adalah benar-benar sebuah cara yang diketahui oleh iblis, yang melaluinya ia bisa membuka pintu bagi dirinya untuk masuk ke dalam umat manusia. Adalah mustahil bagi iblis, sebab ia hanyalah seorang makhluk roh yang diciptakan untuk menyatakan dirinya sendiri sebagaimana Allah menyatakan dirinya. Maka kitab Kejadian memberitahu kita bagaimana ia menghasilkan keturunannya dan memasukkan atau menyuntikkan dirinya ke dalam umat manusia. Ingatlah juga bahwa iblis disebut ular. Itu adalah keturunannya atau suntikannya ke dalam umat manusia yang sedang kita bicarakan. Sebelum Adam pernah bersetubuh dengan Hawa, si ular sudah melakukan itu mendahului dia. Dan yang dilahirkan dari perbuatan itu adalah Kain. Kain berasal dari atau dilahirkan dari, diperanakkan dari si jahat itu. 1 Yohanes 3 ayat 12. Kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa Hawa mengandung 2 anak laki-laki atau kembar di dalam rahimnya dari persetubuhan yang terpisah. Ia mengandung anak kembar, dan kehamilan Kain terjadi beberapa saat sebelum kehamilan Habel. Referensi Kejadian 3 ayat 6-7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa mereka telanjang? Karena memakan sepotong buah. Kejadian 3 ayat 13-15. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ular itu memiliki keturunan. Sudah jelas sih, ini bukan menunjuk kepada ular yang ada sekarang. Kejadian 3 ayat 20. Dan Adam memberi nama Hawa kepada istrinya sebagai dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kenapa Adam tidak disebut sebagai bapa semua yang hidup? Kejadian 4 ayat 1-2. Kemudian Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dari Tuhan. Dan selanjutnya dilahirkannya lah Habel, saudaranya. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, tetapi Kain menjadi petani. Semua kehidupan berasal dari Allah, entah itu dikandung secara sah atau haram. Iblis tidak dapat menciptakan kehidupan. Lukas 3 ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Di dalam silsilah Adam, di manakah Kain yang dilahirkan pertama itu? 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh saudaranya. Dan apakah sebabnya membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Allah menciptakan Adam menurut gambarnya. Kejahatan Kain berasal dari mana? Dan kebenaran Habel berasal dari mana? Sifat-sifat mereka diwarisi dari bapak-bapak mereka. Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Di dalam seluruh Alkitab tidak pernah dikatakan bahwa Kain adalah keturunan Adam.